Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqdama ala ibadihi minnah bima dafa'a anhum kaida syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba dhannah idza ala sawma hasanal awliyaihi wa junnah wa fata'alahum bihi abwabal jannah wa arafahum أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وإن بقمعها تشبه النفس المطمئنة والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد الأمة وعلى آله وأصحابه والتابعيه بالهداية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qaniti wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له تقدم من ذنبه. وقال أيضا كم من صائم ليس له من صيامه إلى العطش والجوع. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. Astaghfirullah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang mempuasakan bulan Ramadan dengan perhitungan yang benar, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi di situ diterangkan juga bahwa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak satu pahala pun yang diterima dari puasanya, kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Nah, maka dari itu seperti biasa kita bercerita canda ini ialah cahaya nur dari Allah. Kita tidak terlepas dari kaitannya dengan zikrullah. Artinya kita selalu senantiasa mengingat Allah dengan berzikir, menyebut namanya. Nah, kaitan zikrullah ini dengan puasa apa? Ada. Nah, dikatakan di ayat di awal tadi innal muslimina wal muslimat, dan seterusnya di situ ada والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم
maghfiratahu wa ajran 'azima. Nah, di situ dikatakan laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Nah, kalau di hadis tadi dibilangkan bahwa man shoma Ramadan, siapa orang yang mempuasakan bulan Ramadan dengan perhitungan yang benar, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi banyak orang yang berpuasa, tidak satu pahala pun yang diterima dari puasanya kecuali menahan lapar dan dahaga saja. Nah, perintah puasa ini adalah perintah dari Allah di Quran. Yang tadi ayatnya sudah kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Nah, jadi kata takwa di sini itu dikaitkan dengan puasa. Kata takwa di sini nanti dikaitkan dengan zikrullah. Mana lagi? Kalau tadi di ayat ini dikatakan kata bertakwa itu dikaitkan dengan puasa, nanti di ayat yang lain lagi kata takwa itu dikaitkan dengan zikrullah. Yang mana itu? Yang dikatakan seperti biasa, kalau kita biasa khatib itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di situ dikatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar kamu bertakwa, dan jangan kamu mati kalau belum masuk ke dalam Islam. Kenapa kata takwa dikaitkan dengan zikrullah? Iya, di ayat yang sebelum tadi kita baca itu ada menerangkan di situ berkaitan bahwa orang Islam ini apabila dia mengerjakan puasa, dia tergolong orang yang bertakwa. Apabila dia mengerjakan zikrullah, dia juga digolongkan orang bertakwa. Jadi makna takwa di sini adalah, kalau menurut bahasan-bahasan yang sudah ada di kitab-kitab ulama sebelumnya, taknya itu taat, khoknya itu qanaah, wawunya itu wara, iya-nya itu yakin. Jadi kalau dia sudah taat, berarti segala apa yang diperintahkan Allah, yang diperintah kerjakan, yang dilarang dijauhi gitu. Baru ada takwa, ada qanaah. Qanaahnya di sini menerima apa adanya. Tuh. Arti menerima apa adanya ini bukan menerima apa adanya, bukan. Gini dia. Menerima apa adanya itu apa-apa yang diberikan Allah kepada kita, kita bersyukur. Nah, itulah orang yang qanaah. Dia bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah. Dia kok itu tanda orang qanaah. Dia tidak banyak mengeluh dalam hidupnya. Baru waro ini orang yang, kalau ada yang nanti dikatakan tuh, ada diterangkan bahwa nanti di akhir zaman itu ada dua golongan ulama. Satu ulama yang su, satu ulama yang waro. Nah, yang su ini cinta kepada dunia, ulama yang menyesatkan umat. Nah, ada juga ulama yang waro. Waro itu ulama yang berhati-hati dalam menjalani hidupnya. Arti berhati-hati ini banyak makna. Yang pasti mereka melakukan sesuatu itu dengan sandaran ilmunya. Tidak ada kepentingan lain selain hanya memenangkan kepada Allahnya saja. Sedangkan ulama su ini bisa saja dia memaling-malingkan dari apa yang sebenarnya. Makanya dikatakan su, memalingkan atas kepentingan-kepentingan kelompoknya atau kepentingan-kepentingan pribadi. Macamlah itu, segala macamnya itu. Itu yang dikatakan waro. Waro artinya berhati-hati. Segala sesuatu yang misalnya ini halal, ini haram, yang subhat aja dia tidak mau ambil jalan itu gitu. Itu saking dia berhati-hatinya. Baru ini pengertian-pengertian secara umum saja. Baru yang terakhir itu yakin. Nah, iya-nya ini yakin. Jadi mengerjakan sesuatu itu harus yakin. Untuk sandaran kita supaya yakin, kita harus mengetahui ilmunya. Makanya dikatakan bahwa ilmu ini
dikatakan man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradat akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan perkara dunia harus dengan ilmunya, dan ingin mendapatkan akhirat harus dengan ilmu gitu. Jadi humma apabila ingin mendapatkan kedua-duanya ia harus menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu di sini menurut yang kita ketahui itu adalah petunjuk, bimbingan dari Allah. Bagaimana kita dapat bimbingan dari Allah? Ialah semua kan bisa dekat dengan Allah kalau tahu kiatnya untuk dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Siapa orang yang dekat dengan Allah? Nabi, para rasul, para wali Allah, dan para mursyid-mursyid yang diantar Allah ke muka bumi ini. Nah itu. Jadi kalau orang sudah mengikuti Nabi, Rasul, mengikuti para mursyid, dia harus yakin biar dia tergolong orang yang bertakwa tadi itu. Yakin itu sampai diperintahkan di Quran itu ada dibilangkan bahwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Tuhanmu sampai datang rasa yakin itu. Nah, ini banyak makna. Ada yang bilang sampai dia mati. Beda lagi dengan makna yang lain orang yang berhakikat itu. Yakin dia itu dia memang betul-betul meyakini bahwa saat pada masa dia mengikuti seseorang yang dekat sama Allah tuh, oh ini Nabi, aku yakin kalau aku mengikutnya pasti aku selamat. Nah itu kata yakin. Jadi karena ini tidak di masa Nabi, oh ini seorang wali Allah, aku kalau mengikutinya aku yakin pasti aku selamat gitu. Dengan taat dan patuh tadi itu. Jadi kita diperintahkan begitu. Itulah dia. Jadi mengerjakan sesuatu itu harus dengan sandaran ilmunya. Supaya dia yakin. Supaya dia yakin harus dengan sandaran ilmunya. Makanya dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhum maradudatun la tuqbalu. Siapa-siapa orang mengerjakan sesuatu perkara hal tanpa ilmu, maka dapat dipastikan ini amalnya tertolak. Kenapa? Iya, karena ilmu tanpa amal kan sia-sia. Amal tanpa ilmu ya tertolak. Jadi begitu. Jadi nanti sampai tingkatan-tingkatannya ini semua sampai nanti ke tingkat adaban yang tinggi. Jadi gitu. Kembali ke konteks kita tadi bahwa puasa tergolong orang yang bertakwa. Karena menurut ayat diperintah Allah kita berpuasa, hai orang-orang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi takwa. Nah, bahasa takwa di sini tadi udah kita jabarkan sedikit secara garis besarnya saja. Ta-nya itu taat, kho-nya itu qanaah, wa-nya itu wara, berhati-hati, baru yakin. Nah, jadi siapa-siapa orang yang paling bagus puasanya, maka dialah yang paling bertakwa. Kalau titik takwa itu diletakkan kepada puasa. Gitu. Saya ulangin ya. Siapa-siapa orang, jikalah Allah meletakkan takwa itu kepada kita perbuatan kita harus berpuasa, berarti siapa-siapa orang yang melakukan puasanya dengan benar, seperti yang dikatakan Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal syawal ju, maka siapa orang yang mempuasakan bulan Ramadan dengan perhitungan yang benar, maka diampunkanlah dosa-dosanya. Kalau orang yang bertakwa sudah pasti dia diampunkan Allah dosanya gitu. Jadi gitu. Kalau tingkat takwa itu disandarkan dengan puasa. Seandainya tingkat takwa ini dikaitkan dengan sholat, titik apanya gitu, menjadi titik tumpunya, berarti siapa orang yang bagus sholatnya, dia yang paling bertakwa. Apalagi di dalam Islam beribadah, sedekah misalnya, berarti siapa yang paling banyak sedekahnya, diterima Allah sedekahnya itu, berarti dia paling bertakwa. Udah gitu aja simpelnya. Jadi Allah mengapakan itu luas gambarannya. Cuman diantaranya berpuasa. Nah, kata puasa di sini dikaitkan dengan bertakwa kepada Allah. Ada dia yang sebenar-benarnya dia itu berpuasa. Kalau menurut ayat ini tadi, kita baca ayatnya ya. Jadi di sini kita nanti jadi mengerti bahwa segala sesuatu, tadi saya ulangin,
Kalau dia puasanya bagus, seperti yang dibilangkan Nabi dengan perhitungan yang benar, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dikata ayat di sini tuh membilangkan bahwa kalau kita berpuasa menjadi benar puasanya gitu. Dikaitkan dengan apa? Dengan zikrullah. Jadi kalau kita berpuasa itu tidak, artinya tidak mengingat Allah, puasa itu bukan karena Allah, puasa itu karena yang lain, nah itu berarti nanti puasanya tidak tergolong orang yang bertakwa. Jadi kalau ayat di sini itu jelas. Kalau ditafsir-tafsirkan nanti kita baca dulu ayatnya. Innal muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat wal qaniti wal qanitat was sadiqi was sadiqat. Jadi semua wow 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 wow. Nah, wow ini di dalam bahasan ilmu Nahu atau ilmu sorob dikatakan ini adalah waw atop. Waw yang mengikut. Mengikut kemana? Nah itu tadi, harus tahu dia mengikutnya kemana. Tadi kan dimulai dengan kata inna. Innal muslimi wal muslimat. Ya, kan ada waw di situ. Wal mu'mini wal mu'minat. Ada lagi wawnya. Wal qaniti wal qanitat. Ada lagi wawnya. Nah ini waw ini mengikutnya kemana? Kita baca sampai akhir biar tahu waw ini sampai di mana gitu. Jadi wasoimina, di situ ada puasa ya. Kita tadi membahaskan puasa. Wasoimina wasoimat wal hafidina furujahum wal hafidati wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Rupa-rupanya waw ini mengikut kepada lafaz nun. Kok lafaz nun? Iya, lafaz nun itu terakhir dia bersandar kepada kalimat yang sempurna yaitu Allah. Kalimat Allah ini lafzul zalalah, artinya kalimat yang sempurna. Nah, huruf nun ini tadi, nun itu kan dia seperti perahu gini, gitu. Seperti perahu nun. Ada titiknya di tengah. Bersandar dia kepada lafaz Allah tadi, wazakirinallah. Setelah berzikir, wazakirinallah katsiran. Nah, jadi kalau ini mau ditafsir ayatnya ini, dia begini. Wawnya ini mengikut kepada lafaz nun, seolah-olah, seumpamanya. Jadi kalau orang yang berzikir menyebut nama Allah, dia sudah berpuasa. Kalau menurut ayat ini, kok begitu? Iya. Jadi benarlah ini puasanya gitu. Karena di sini tadi ada kata benar, yang laki-laki dan perempuan yang benar gitu, katakan. Jadi kalau dia berzikir menyebut nama Allah, sebetulnya dia ini sedang berpuasa. Kok begitu? Iya, menurut ayat ini. Gitu. Kenapa? Karena wawnya tadi mengikut kepada lafaz nun. Lafaz nun bersandar kepada lafaz wadzakirinallah. Berzikir menyebut nama Allah. Katsiran, banyak-banyak. Gitu. Jadi gimana nih bentuk pengertiannya? Kenapa puasa? Orang yang berzikir seperti orang berpuasa? Iya. Orang yang bukan puasa saja kalau menurut tafsirannya. Kenapa? Nun itu kan seperti perahu. Di dalamnya itu ada satu titik. Jadi seolah-olah sesungguhnya orang yang beriman, wawnya mengikut kepada nun. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah, berimanlah dia. Innal muslimin, siapa orang yang Islam, wawnya mengikut kepada lafaz nun. Berarti Islamlah dia. Apalagi yang sodik, yang benar, yang berpuasa, yang bersedekah. Siapa orang yang bersedekah? Nah, di sini dia nyambung kepada lafaz nun tadi. Jadi semua yang Islam, yang beriman, yang benar, yang taat, yang bersedekah, yang berpuasa, yang menjaga kehormatannya, ini semuanya disatukan, semua waw ini mengikut kepada lafaz nun. Seolah-olah kalau orang berzikir menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak menurut ayat ini, berarti dia sudah Islam, dia sudah beriman, dia sudah benar, dia sudah taat, dia sudah bersedekah, dia sudah berpuasa, dia sudah menjaga kehormatannya. Sehingga di ayat akhirnya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi jelas. Jadi nanti dia mendapat ampunan dan pahala yang besar. Gitu. Itu kalau menurut lafaz ini tadi ayatnya. Kalau mau dikait-kaitkan, karena di situ ada nun
Nun itu titiknya di dalam, beda sama huruf ba ya. Kalau ba titiknya di luar, ini lain lagi pembahasannya. Gitu. Ini masih satu huruf yang nun tadi sama waw, belum lagi kita ambil satu. Kenapa orang yang kita buktikan ya, kenapa puasa dikaitkan dengan zikrullah itu termasuk orang yang berpuasa? Iya, karena zikrullah ini dari semua amal ini tadi, dari semua amal yang tadi ini, Islam, beriman, bersedekah, benar, taat, berpuasa, menjaga kehormatannya, dari semua dalam bahasan Islam yang paling pokok kali dalam ini tadi itu sholat. Nah, sementara di ayat lain jelas dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat, menggunakan kata inna lagi di sini. Sesungguhnya sholat berarti yang benar-benar sholatnya, yang sungguh-sungguh sholatnya. Yang benar-benar sholat, dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun perkara yang paling besar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di situ kan ada sambungan ayatnya, tanda sakat di situ, wala zikrullahi akbar. Tuh, wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Adapun perkara yang paling besar itu berzikir, menyebut nama Allah. Karena apa? Mari kita balikkan lagi. Apa bukti huruf nun tadi ini? Bahwa ini semuanya berkaitan dengan Allah, dengan zikir, menyebut nama Allah. Iya, cobalah tanya. Kau Islam taat kepada siapa? Allah. Sedekahnya karena siapa? Karena Allah. Berpuasa karena siapa? Karena Allah. Menjaga kehormatannya karena taat kepada Allah. Semuanya begitu. Salat karena siapa? Karena Allah. Dari Allah, 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 Allah. Semuanya itu dengan itu gitu. Nah, sekarang kita buktikan bahwa tadi kita sudah ambil satu kesimpulan, amalan yang paling utama di dalam Islam ini adalah sholat. Sudah paling utama, dia lebih perkara yang paling besar berzikir, menyebut nama Allah. Kenapa? Maksudnya itu, dia sholat itu karena Allah. Seperti bahasan kita yang kemarin, untuk kita supaya mengingat Allah, kita harus mendirikan sholat. Kan ada tuh ayatnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka dirikanlah sholat untuk kalian mengingat aku. Nah, udah paham di sini? Paham ya? Baru kita masuk, kita kaitkan, kita ambil satu wawu tadi tuh, was-shaimina was-shaimat. Nah, orang-orang yang benar dia puasanya, yang dia satu, dia dalam arti puasa kita ambil bab puasa. Di dalam bab puasa itu yang saya ketahui secara fikih pembahasannya ada 3 kriteria orang yang berpuasa. Puasanya orang awam, puasanya orang berilmu, puasanya para nabi dan para rasul. Nah gitu. Kalau puasanya orang awam, dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Artinya dia menahan daripada yang membatalkannya. Dia memang tidak makan, tidak minum. Tapi beda dia dengan puasa orang berilmu. Kalau orang berilmu, dia berpuasa dengan panca indranya. Kakinya tidak dilangkahkan kepada tempat maksiat, matanya tidak memandang kepada tempat yang tidak lazim, tidak layak, mulutnya dijaganya, dipuasakannya, pendengarannya dijaganya. Itu dia menahan. Arti puasa ini kan saum, menahan dari segala apa yang membatalkannya gitu. Itu puasa orang berilmu. Naik lagi tingkatannya, puasa para nabi dan para wali. Ini sudah dijalani semua, tidak batal, segala panca indera sudah dijaga. Nah, para nabi dan para wali ini dia berpuasa sampai dia tidak berpikir nanti dia mau bukanya pakai apa gitu. Dia yakin bahwa rezeki itu akan diberikan Allah. Sampai begitu tingkatan mereka. Mungkin kalau orang berilmu tadi, dia memang tidak menjaga dari panca inderanya semua, tapi dia masih berpikir nanti dia mau berbuka pakai apa gitu. Sampai segitu, itu yang kita ketahui, masih luas lagi. Cuman kita mengambil bahasannya ini, kaitan puasa ini dengan zikrullah. Nah, orang yang berzikir menyebut nama Allah, dia bisa melampaui ini semua. Puasanya, iya. Kenapa? Dia tidak berbicara selain tentang Allah, tidak mendengarkan selain tentang Allah, tidak melihat kepada orang yang selalu di dalam majelis-majelis Allah. Artinya begitu, dipuasakannya semua dengan kaitan dengan Allah. Itu maksud dari ayat ini.
kalau mau benar-benar puasanya. Makanya orang yang berzikir menyebut nama Allah, dia sudah tergila-gila sekali kepada Allah, sehingga dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Makanya dibilangkan al-mustahtaruna fi zikrillah yad'u ila Allah qiyamatil khifafah. Mereka sangat cinta sekali kepada Allah dengan berzikir menyebut namanya, sehingga nanti mereka menghadap Allah khifafah, ringan tanpa beban dosa. Jadi wajarlah menurut ayat ini orang yang berpuasa dikaitkan dengan zikrullah, karena wawunya waw atop tadi mengikut kepada lafaz nun. Lafaz nun itu seperti perahu mengurung kepada satu titik. Kesimpulan dari semua ini tadi, jadi seolah-olah siapa orang yang berzikir menyebut nama Allah, 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 dia sudah mengerjakan semuanya nih, kalau dia zikirnya benar. Gitu. Kalau zikirnya benar. Artinya kenapa? Ada suatu kisah, saya pernah membaca satu riwayat yang di kitab itu, di kitab Tanurul Qulub, bahwa dikatakan di situ yang dikarang oleh Imam Amin Al-Qurdi dari Tarekat Naqsabandiyah, bahwa Imam Amin Al-Qurdi itu mengatakan bahwa zikir Allah Allah ini nanti adanya di akhir zaman. Pemimpinnya adalah Khalifatul Mahdi, dikaitkan dengan begitulah. Jadi dibilangkan di situ bahwa seandainya hidup pun wali kutub di masa itu tidak menghinggakan dengan ketinggian amalan zikir menyebut nama Allah ini tadi. Nah, itulah dia tadi. Ingat ya, zikirnya bukan orangnya, belum, karena jangan nanti mentang-mentang sudah berzikir, oh aku lebih tinggi dari wali, bukan begitu maksudnya. Zikirnya ini kenapa? Zikir Allah Allah ini pasti dikaitkan. Ini kan perintah Allah, zikir Allah Allah ini. Kalau sudah ada satu perintah di dalam Quran, Allah Allah berzikir menyebut nama Allah, sudah pasti yang mengurus urusan perintah ini adalah seorang Rasul. Kok begitu? Iya kan ada ayatnya. Ayatnya kan jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah itu, apabila kamu mengikutinya, kamu akan mendapatkan hasanah, kebahagiaan, kebaikan. Dan pada hari akhir nanti banyak berzikir menyebut nama Allah. Kalau laqad kana lakum fi Rasulillah ini menentukan atau menerangkan kepada suatu perbuatan yang kalau diikuti kan dia jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Berarti di sini dicirikan bahwa Rasul itu nanti banyak berzikir menyebut nama Allah. Karena makanya kita harus mengikuti ciri itu tadi. Karena bunyinya laqad kana. Jadi menerangkan ayat ini tentang yang dibuat oleh Rasul itu nanti. Beda dengan dia laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau laqad kana menerangkan tentang perbuatan Rasulullah ini tadi, kalau laqad ja'akum menerangkan tentang suatu wujudnya itu nanti memang ada Rasul nanti di akhir zaman itu. Yang dia laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad, nyata ada datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Berat rasanya penderitaan yang diderita kamu. Rasul ini dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, dan dia sangat mengasihi kepada orang-orang yang beriman. Tuh. Sambungan ayatnya, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, dan apabila mereka berpaling, maka cukuplah Allah bagiku, tiada sekutu baginya, kepadanya lah aku bertawakal, sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Itu tadi. Ini secara makna ya. Secara lafaz begitu dia mengartikannya, tapi secara makna yang lain yang tersiratnya lagi masih ada. Cuman kita tidak bahas di sini. Bahwa setiap-tiap nama itu ada wujudnya.
Itu aja kode etiknya. Setiap-tiap nama itu ada wujudnya. Makanya benar dikatakan ulama-ulama sebelumnya itu bahwa Allah wujud sidam baqa, itu Allah wujud ya. Kalau dia wujud berarti kan ada wujudnya gitu. Jadi itu nanti pembahasan yang lain. Kita bahas masalah puasa dulu biar semakin paham nanti cara mengerjakan puasanya. Ya. Jadi kalau mau benar-benar berpuasa, puasanya itu dia menahan seluruh panca inderanya daripada mengingat Allah itu tadi. Ini bagus nih orangnya nih, berarti perhitungan dia benar. Oh, ini tidak dilangkahkan tidak benar, ini tidak dibicarakan tidak benar, hanya kepada Allah saja dia. Makanya di ayat ini puasa dikaitkan dengan zikrullah. Nah, sementara amal yang paling besar di dalam Islam adalah sholat. Sholat saja pun dikata ayat tadi itu innal musliminal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Oh maaf, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu kalau benar-benar mengerjakannya, dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun perkara yang paling besar, berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu maksudnya. Karena kalau kita sudah berzikir menyebut nama Allah, berbuah hati kita mengingat Allah. Jadi, kalau mau benar-benar puasanya seperti yang dikatakan di ayat ini, agar dia tergolong mendapat ampunan dan pahala yang besar, senantiasa dia mengingat akan Allah. Baik, sudah begitu saja mungkin yang dapat disampaikan tentang, sudah paham ya? Insya Allah paham lah ya. Nah, jadi sini ada pertanyaan mengenai apa tadi ditanya sama saya. Dia katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya katanya. Apakah benar kalau kita melakukan zikir menyebut nama Allah, 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 nanti Allah akan mengampunkan dosa kita dan orang tua kita? Saya ulangin, apakah benar kalau kita berzikir menyebut nama Allah, Allah, nanti Allah tidak menghukum orang tua kita yang sudah mati? Oh, itu maksudnya. Pernah saya mendengar bahwa ada hadis itu mengatakan Allah malu menghukum orang tuanya di bumi, yang di dalam bumi, anaknya di atas bumi berzikir menyebut namanya. Allah malu menghukum. Artinya apabila seorang ahlinya atau anak dari keturunannya, karena kan amal jariah itu kan tidak putus kepada 3 perkara ini, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Nah, ini kan kalau si anak ini sehabis sholat dia berzikir menyebut nama Allah, Allah, kalau Allah malu menghukum orang tuanya, itu wajar lah. Kenapa? Karena anaknya ini tergolong orang yang soleh, tertahanlah azab kuburnya kepada orang tuanya yang sudah mati tadi itu. Bagaimana kalau orang tuanya dia berbuat maksiat? Ya Allah kan maha pengampun. Artinya selagi dia masih ada rasa iman dan dia tidak mengingkari Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, kalau perkara dosa, kita pun semua berdosa ya. Makanya kita berusaha supaya kita diampunkan Allah dosanya. Bagaimana caranya? Ya sebutlah nama Allah itu dengan berzikir menyebut namanya. Nah itu tadi. Paham ya? Jadi itu pernah kita dengarkan bahwa orang yang berzikir menyebut nama Allah, anaknya di bumi, orang tua Allah malu menghukum orang tuanya yang di dalam bumi. Itu maksudnya kalau orang tuanya sudah meninggal, anaknya berzikir, nanti Allah menahan azabnya itu ya. Wallahu alam. Yang itu kan udah dikatakan Nabi, kalau Nabi udah bicara udah betul ya. Nah itu pertanyaannya. Mungkin itu ya, jelas ya. Atau kita yakinkan lagi dengan hadis yang lain gitu. Kan ada hadis bunyinya la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kehancuran di muka bumi ini
kalau masih ada yang berzikir menyebut nama Allah, bumi aja pun nggak hancur. Nah, dengan ada yang orang berzikir menyebut nama Allah ini, gitu. Kalau di hadis lain dikatakan bahwa ya Israfil, jangan kau tiup sangkakala itu kalau kau masih mendengar hambaku berzikir menyebut namaku di bumi. Kau tahan selama 40 tahun lamanya untuk kau memuliakan orang yang menyebut tadi itu. Artinya tertahan juga azab, tidak jadi kiamat. Apalagi cuman perkara dosa yang Allah Maha Pengampun, yang anaknya berzikir menyebut nama Allah di atas bumi, orang tuanya pastilah tertahan azabnya itu. Tapi itu semuanya dikembalikan kepada Allah, karena Allah lah yang lebih berhak tentang hal itu. Kalau kita kan hanya sebagai hamba ini memohon supaya apa-apa yang kita upayakan itu berterimalah di sisi Allah. Ini ada lagi pertanyaan nih, dikatakan pertanyaannya seperti itu juga, sama kayak kemarin. Apa berzikir menyebut nama Allah ini sudah ada di zaman Nabi? Kenapa sekarang ini baru ada? Kenapa gini-gini? Apa zikir Allah ini dulu di masa Nabi ada dan para sahabatnya? Kenapa baru sekarang ini ada? Kalau memang ada, kenapa tidak diamalkan para ulama-ulama itu? Padahal mereka pun mereka orang yang berilmu. Iya juga ya. Alasannya ilmu pula ya. Nah, jadi begini. Zikir Allah ini memang adanya di akhir zaman. Tadi kan ayatnya sudah jelas dibaca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah awal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah ini, apabila kau mengikutinya akan mendapatkan hasanah, kebahagiaan, ketenangan jiwa, yang dia nanti banyak berzikir menyebut nama Allah di hari akhir, kasiron, banyak-banyak. Nah, tapi itu Rasul. Nah, kata Rasul di sini ini dijelaskan lagi di sini. Laqad ja'akum, kan dikembalikan lagi di ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang seorang rasul dari kaummu. Nah, berarti di sini jelas. Artinya apa? Ada seorang rasul di antara Allah dari setiap kaum-kaumnya. Nah, di akhir zamannya ada kaum rupanya. Dia ada. Kaumnya kaum mufaridun seperti yang dibilangkan Nabi, cirinya ya sama. Sabaqal mufaridun, kata Nabi. Wa ma mufaridun ya Rasulullah. Nah, alladzi dzukirat wa dzakirat, alladzina dzukirallaha wa dzakirat. Artinya kaum mufaridun telah mendahului. Siapa ya Rasulullah kaum mufaridun itu? Mereka laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Nah, kalau sudah ada suatu kaum, berarti kan ada pemimpin kaum itu. Ya Rasul itu tadi. Siapa kira-kira gitu? Siapa pemimpin kaum di akhir zaman itu? Nah, yang kalau dulu tuh Nabi katakannya, itu pangkat, artinya kedudukan. Allah meletakkannya itu yang sah diikuti para nabi, para rasul. Nah, di akhir zaman nanti yang sah diikuti itu, kalau bahasa kita membilangkannya Imam Mahdi itu Mahdi. Kalau itu Nabi memberi petunjuk dan menunjuki, Mahdi juga sama, yang memberi orang yang mendapat petunjuk dan menunjuki. Makanya tadi dibilangkan semua bisa dekat dengan Allah kalau tahu kiatnya untuk dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Artinya para sahabat itu kalau dia mau dekat dengan Allah, mau tahu tentang Allah, mau mengenal Allah, mau bertakwa kepada Allah, dia mengikuti nabinya. Kalau sekarang ini nanti dia mengikut Mahdinya, karena ini perintah Nabi juga. Kalau kita ikut Nabi, kalau kita tidak bisa ikut Nabi, yang kita bisa itu ikut cakapnya Nabi. Kalau kita ikut Nabi, mana pula bisa? Kita bukan hidup di zaman Nabi, tapi Nabi kan berwasiat bahwa nanti ada hadis mengatakan begini: andaikan dunia ini tinggal sehari lagi, maka Allah akan panjangkan hari tersebut, sehingga didatangkan padanya seorang laki-laki dari keturunanku,
namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia datang di mana masa itu dipenuhi dengan kezaliman dan kepenindasan. Datangnya nanti Imam Mahdi itu, dia membawa keadilan dan kejujuran. Nah itu menurut hadis itu ada. Tidak, andaikan dunia ini tinggal sehari lagi, maka Allah akan panjangkan hari tersebut, kata Nabi. Sehingga diutus padanya seorang laki-laki dari keturunanku, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Nah gitu. Jadi di situ jelas. Jadi enggak yang dibilangkan di ayat Quran itu Rasul ini Rasul Allah juga, ya pastilah. Kalau bukan Rasul Allah, siapa lagi gitu yang menerima amar perintah itu dari Allah? Perintah berzikir menyebut nama Allah ini kan ada di Quran. Fiilnya fiil amar, artinya fiil yang memerintahkan. Mana dia? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Artinya, hai orang-orang beriman, kan ini perintah dari Allah. Zikir, menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Zikir, mengingat Allah dengan mengingatnya yang banyak-banyak. Rupanya kayak mana kita kalau dikatakan ingat dengan kasiron? Dia sambungannya yang lebih sinkron, dia sebut banyak-banyak. Kalau ingat banyak-banyak, contoh aja. Ini ada buku. Kalau kau dapat melihatnya, bisalah kau mengingatnya banyak-banyak. Oh, buku itu bentuknya begitu, buku itu bentuknya begini, buku itu bentuk. Karena kau melihatnya. Kepada Allah bagaimana kau melihatnya? Gitu. Makanya diperintahkan sebut, supaya dapat diingat. Panca indera itu kan tidak mata saja. Dia ada lisan, ada telinga. Nah, jadi kalau ada orang yang berzikir menyebut nama Allah di muka bumi ini, sesungguhnya orang itulah yang menegakkan kalimatullah itu. Kenapa? Karena mereka sebut dengan sendirinya. Kalau ada orang yang menyebut nama Allah, dengan otomatis orang yang mendengarkan itu kan jadi ingat dia kepada Allah. Tak usah jauh-jauh, ada lapas Allah dituliskan, misalnya Allah, matanya melihat, ya ingat aja kepada Allah. Gitu. Ini mendengar, apalagi dia menyebut, sudah pasti dia mendengar, sudah pastilah berbuah di hatinya mengingat Allah banyak-banyak. Itu maksudnya, makanya dikatakan Allah, fadzkuruni adzkurukum. Ingat kamu aku, maka aku akan mengingat kamu. Maksudnya itu sebut namaku agar aku mengingat kamu. Artinya kan kalau kita menyebut nama Allah, Allah itu kan seperti kita memanggil atau kita bermohon-mohon, ya mengertilah Allah. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Oh, tadi pertanyaannya apakah di zaman Nabi ada zikir menyebut nama Allah? Iya. Nabi kita Muhammad SAW itu kan dikenal dengan Nabiul Ummi. Arti ummi ini tidak bisa membaca dan menulis. Tapi keummian Nabi di sini, ketidakbisaannya Nabi kita membaca dan menulis menjadi mukjizat pada dirinya, tidak kepada kita. Kalau kita ummi, kita jahil, bodoh. Makanya kita harus belajar. Kalau Nabi tidak, Nabi itu maksum, dia terpelihara. Artinya dengan keummiannya itu menjadi bentuk bukti mukjizat Nabi itu benar, bahwa dia diturunkan wahyu-wahyu Quran itu kepadanya. Kalau Nabi pandai baca menulis, bisalah dia mengarang-arang Quran itu. Ini kan tidak. Begitulah meyakini sahabat tuh pintar, cerdas. Oh iya, bahwa Nabi kita ini tak pandai membaca dan menulis. Gitu. Keummiannya ini menjadi mukjizat. Jadi benarlah apa yang dicakapkan Nabi itu semuanya wahyu firman Allah. Nah, kalau tadi katanya di zaman Nabi sudah ada yang berzikir menyebut nama Allah nih. Ya Nabi yang pertama kali berzikir menyebut nama Allah. Makanya ada. Sampai sekarang ini ceritanya di Quran dan di hadis. Ada sebuah kisah ketika Nabi pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Maka malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad. Iqra, baca. Itu kan tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca artinya itu. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Apa kata Nabi di situ? Ketika disuruh membaca Quran yang mau diwahyukan kepada Nabi. Nabi, ya Jibril, aku tak pandai membaca Quran ini. Lalu apa? Lalu malaikat Jibril memerintahkannya, ya Muhammad, sebut nama Allah. Maka disitulah pertama kali Rasulullah menyebut nama Allah itu. Allah, Allah, Allah. Ketika menyebut nama Allah, Allah ini terbukalah semua hijab. Terbukalah semua bahasanya itu rahasia. Sehingga dapatlah diturunkan Quran itu kepada Nabi. Gitu. Dapatlah dia menerima wahyu itu. Kenapa? Sudah berzikir menyebut nama Allah. Ini dapat dibenarkan dari ayat yang pertama tadi. Ayat yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Jadi jelas di situ, Nabi saja yang maksum, yang terpelihara, yang manusia yang sangat mulia dan suci, untuk mendapatkan ilmu Allah itu Quran. Quran itu kan ilmu Allah, kalamullah. Itu harus menyebut nama Allah tuh diperintah. Apa diajarkan oleh malaikat Jibril, sebut nama Allah. Sehingga terbukalah. Makanya kita, kalau kita mau pintar, mau mengerti, mau mengetahui tentang ilmu Allah ini, sebut juga nama Allah atas perintahnya tadi. Sehingga siapa orang yang berzikir menyebut nama Allah ini kan perintah orang yang beriman. Artinya begini, orang yang beriman ini apabila dia mau tahu rahasia Allah itu, dia banyak-banyak mengingat Allah. Supaya apa? Nanti Allah memberikannya suatu ilham. Kalau Nabi itu wahyu, mukjizat. Kalau bahasa dunianya tuh dia mendapatkan ilmu laduni. Langsung Allah yang memberikannya dengan ketaatannya itu. Apa dia dibentuk dia taat? Ialah orang dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Lihatlah ayatnya. Orang beriman wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihat di waktu pagi dan petang. Allah memberimu rahmat. Apa rahmat Allah rupanya? Itulah kebaikan, itulah ilmu. Dan para malaikat memohonkan ampun akan dirimu, dan Allah akan mengangkat kamu dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Minadz zulumati ilan nur. Nah, kata terang benderang di sini kan sudah dijelaskan di awal kemarin, bahwa dibangsakan kepada ilmu, pengetahuan, nur dari Allah. Jadi kalau kita manusia nih mau tahu tentang ilmu Allah, ya banyaklah sebut nama Allah itu supaya terbuka rahasia-rahasia itu tadi. Berzikir menyebut namanya gitu. Allah, Allah, Allah. Nah, jadi kalau dikatakan sudah ada di zaman Nabi, ya sudahlah. Bahkan Nabi yang pertama kali sebut. Sehingga kata Nabi, sabaqal mufarridun. Kaum mufarridun itu dikasih tahu cirinya bahwa yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu nanti di akhir zaman adalah kaum mufarridun. Mereka telah menang, telah terdahulu. Kenapa bisa begitu? Kita ambil satu pemikiran yang cerdas ya. Pemikiran cerdas begini. Kita, umat yang hidup saat ini, orang Islam yang banyak ini, yang dibilangkan Nabi yang terpecah-pecah kelompoknya, golongannya, yang nanti di akhir zaman itu. Ini, semuanya ini, dikatakan Nabi bahwa nanti di akhir zaman tuh terpecah gitu. Nah, kita disuruh menyebut nama Allah itu supaya nanti di akhir zaman dikatakan supaya kita tuh menjadi orang yang menang. Kita buktikan aja yang dibilangkan Nabi ini. Kenapa orang mufaridun itu menang? Gitu. Ya iyalah, mereka sholat seperti orang yang lain sholat. Mereka berpuasa, mereka berhaji, mereka berzakat, mereka setiap hari membaca Quran. Nah, ada yang orang lain Islam tidak seperti yang mereka buat. Apa? Mereka kalau menurut Nabi itu dikatakan mereka banyak berzikir menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Dan ada satu lagi ciri-ciri orang mufaridun itu. Mereka itu banyak berzikir menyebut nama Allah, dan setiap hari mereka memberi salam kepada Nabi, kepada Rasul, kepada kekasih Allah.
itulah yang tidak diamalkan oleh orang lain, makanya menanglah orang itu. Nah gitu. Kita ambil satu pemikiran yang cerdas yang tadi yang saya maksud, ini. Nabi dan para sahabatnya kan sekarang ini sudah menjadi cerita sejarah. Artinya sudah kita akui sebagai umat Islam yang terpecah belah tadi nih, entah dari kelompok yang mana. Kalau udah disandarkan kepada Nabi, oh dia udah pasti benar dan sahabat. Siapa lagi mau membantahnya gitu. Artinya mereka sudah masuk ke dalam sejarah. Nah, kita wajar memuliakan Nabi dan para sahabatnya karena Allah pun memuliakan mereka. Akan tetapi Nabi mengatakan sabaqal mufaridun, telah mendahului orang mufaridun. Nah, ini yang kita umat saat sekarang ini memuliakan Nabi dan para sahabatnya yang sudah menjadi sejarah ini tadi. Nabi berkata kepada sahabatnya bahwa sabaqal mufaridun, kaum mufaridun telah mendahului, telah menang. Nah, Nabi berucap itu kepada sahabatnya. Belum lahir lagi orang mufaridun ini ke muka bumi, entah kapan masanya, sahabat pun tidak mengetahui tentang itu. Sudah dimenangkan Nabi mereka dengan hadis sabaqal mufaridun ini tadi. Jadi mau gimana? Selama ini kan yang membahas tentang hadis sabaqal mufaridun ini kan hanya sebatas tentang berzikir. Kalau kita membahasnya ke situ, pemikiran yang sedikit lah kita bilang supaya cerdas cara berpikirnya. Bahwa zikir Allah ini ada di akhir zaman. Karena memang ada suatu kaum yang mengamalkannya. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi dan sahabatnya tidak mengamalkan itu padahal mereka lebih berilmu, lebih apa dari orang akhir zaman ini? Iya, saking berilmunya mereka itu, mereka tak mau mengamalkannya. Kenapa? Saking berilmunya mereka beradab. Karena apa? Adab lebih utama daripada ilmu. Karena kalau orang berilmu tak beradab, sia-sia ilmunya. Kalau orang beradab, ya sudah pasti dia berilmu. Saya ulangin. Para nabi dan para sahabatnya ini sudah pasti mereka orang ini orang yang berilmu. Sehingga ketika Sayyidina Ali mau diajarkan Nabi cara menyebut nama Allah, ya Ali sebut nama Allah, alif lam ha, Allah. Nah, di situ terbuka kepada Sayyidina Ali karena dia masih dari keturunan menyambung nasab Nabi tadi itu, menikah kepada Sayyidah Fatimah tuh, Sayyidina Ali ini. Jadi dia dikatakan di hadis itu dibilangkan begini, ana madinatun ilmi wa ali babuha, saya ini kotanya ilmu dan Ali lah pintunya. Nah, Sayyidina Ali ini diajarkan Nabi tentang berzikir menyebut nama Allah. Jadi jangan bilang tidak diajarkan, cuman tidak diamal wirid seperti yang lainnya. Kalau seperti sahabat lain, Abu Bakar kan zikirnya lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Umar banyak beristighfar gitu. Sayyidina Utsman beda lagi. Nah, itu sudah masing-masing. Karena berilmunya mereka inilah mereka tidak mau berzikir menyebut nama Allah. Alasannya kenapa? Mereka beradab. Karena mereka tahu bahwa yang mengamalkan zikir Allah ini yang dikatakan Nabi hanya menurut hadis itu sabaqal mufaridun. Orang mufaridun lah nanti di akhir zaman yang mengamalkan itu. Karena mereka terpisah. Terpisah dari siapa? Ya terpisahlah dari bahasanya mufrad, munfarid, sabaqal mufaridun. Kalau diterangkan nanti banyak Ali bisa, cuman nantilah sabar-sabar dulu. Banyak-banyak aja berzikir menyebut nama Allah seperti yang dikatakan Allah agar minat zulumati ilan nur. Jadi ingat bahwa Nabi dan para sahabatnya mereka lah orang yang paling berilmu, sehingga sumber ilmu itu diambil dari manhaj nubuwah. Dari 4 mazhab yang kita ketahui yang sahih, yang diikuti mazhabnya Imam Maliki, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, ini kan mazhab diikuti. Mereka mengikut siapa? Mereka mengikut kepada rujukan kepada apa yang dikatakan oleh Nabi. Makanya yang keempat ini mengambil dari manhaj nubuwah. Itu jelas. Nah, itu. Kenapa yang imam-imam ini pun juga tidak mengamalkan ini? Iyalah mereka orang berilmu, makanya mereka beradab. Karena mereka tahu, tapi mereka kan menuliskan dengan ilmunya bahwa ini nanti adanya di akhir zaman.
Maka benarlah dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nyata datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri, berat olehnya penderitaan yang diderita kamu, sangat menginginkan ia keimanan dan keselamatan bagi kamu, amat belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Jadi nanti dia itu kalau laqad kana dia menunjukkan kepada perbuatan Rasul tadi, kalau laqad ja'akum menunjukkan kepada sosok seorang Rasul tadi. Nah, begitulah kesimpulannya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kita lihat. Di pertanyaan terakhir ini, ini pertanyaannya agak ekstrim ini. Tapi nggak apa-apa, namanya pertanyaannya kan. Ada yang membilangkan bahwa menyebut nama Allah itu tidak bermakna katanya. Astagfirullah, banyak istighfar aja. Dia bisa, maksudnya orang yang menyebut nama Allah itu tidak bermakna katanya. Kok bisa dia membilangkan begitu? Itulah dia. Tapi itulah dia ya. Ada aja manusia itu dia lupa bahwa Allah itu sebenarnya itulah kesempurnaan dari makna. Jadi kalau kata orang ada menyebut nama Allah tidak bermakna, itu sudah keliru menurut saya. Kelirunya ya keliru sangat sekali. Kenapa? Iya, nama Allah ini itu lafaz yang sempurna. Artinya dia maksudnya bermakna ini kan, maksudnya dia membilangkan itu harus ada sandarannya gitu. Misalnya Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Allah Maha Besar gitu kan. Atau dibilangkannya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu. Atau Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, kita buktikan bahwa kalimat Allah ini bermakna. Lafaz Allah tunggal ini bermakna. Lafzul zalalah ini, lafaz yang mufrad, yang ahad ini, yang tunggal ini, yang sempurna ini bermakna. Saking bermaknanya, apabila ditambah, bertambah dia. Apabila dikurang pun bertambah dia. Loh, kok begitu? Ya kita buktikan. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allah besar. Apa tambahannya? Maha. Allah Maha Besar. Jelas. Padahal kalimatnya Allahu Akbar, Allah besar. Bertambah, berarti bermakna. Maknanya apa? Maha besar. Jadi kalau disebut nama Allah itu sudah mengikut. Berapa nama Allah di Asmaul Husna? Ada 99 Asmaul Husna. Itu semuanya itu apabila ditanya, kalau dia mau jujur yang membilangkan tidak bermakna itu, seketika itu juga orang yang membilang tidak bermakna itu, dia mengatakan bahwa Allah itu bermakna. Kenapa? Mari dibuktikan. Kalau saya bertanya, saya seorang murid bertanya kepada guru yang membilangkan dia menyebut nama Allah itu tidak bermakna. Saya cukup bertanya begini saja. Siapa yang Akbar? Ini Akbar. Al-Kabir. Siapa yang Al-Kabir ini? Allah. Kan Allah dijawabnya. Kan disebutnya nama Allah. Berarti bermakna. Baru Ar-Rahman. Siapa yang Ar-Rahman itu? Allah. Jadi kalau 99 Asmaul Husna itu disebut, ya Allah jawabannya. Berarti sempurnalah makna itu tadi. Ini ditambah dengan sifatnya. Nah, maksudnya gitu kan. Mau dia itu Subhanallah, Alhamdulillah. Itu sudah benar. Itu kan kalau disebut di dalam konteks menurut bahasa, itu tasbihan. Yang dibahas ini adalah zikrullah. Zikir mufrad menyebut nama Allah. Nah, kalau kita kurangi lafaz Allah nih. Tadi kalau dia ditambah dengan sifat, dia menjadi maha ya. Ingat itu. Maaf, bentar. Nah, kalau dia ditambah dengan sifatnya, dia akan bertambah maknanya. Saking lafaz Allah itu bermakna. Menjadi maha. Allah Maha Besar. Allah Maha Pencipta. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur,
Ar-Rahim, Ar-Rahman, semua apabila bersandar kepada lafaz Allah menjadi makna maha dia. Siapa yang maha? Allah. Kok dibilang pula tidak bermakna? Sekarang itu menambah sifat. Sekarang kita mengurangi lafaz Allahnya. Bertambah juga nih. Tadi kan saya bilang kalau ditambah dia dengan lafaz sifatnya, dia bertambah. Tambahnya maha. Ini kalau dikurangi, dia pun bertambah. Kita buktikan. Allah, alif, lam, lam, ha. Ambil alifnya, tinggal lillah. Untuk Allah, kan bertambah untuk. Untuk siapa? Allah. Yang tadi Allah ini jadi untuk Allah. Kan sudah bertambah maknanya. Itu kan makna. Maksudnya itu, maknanya itu untuk Allah. Ini dia ambil satu alifnya. Kita ambil satu lagi lamnya. Ambil lagi lamnya. Lahu. Untuk dia. Nah, tambah dua lagi. Untuk dia. Dia siapa? Dia Allah. Kalau tadi ini untuk Allah, lillah untuk Allah. Lahu untuk dia. Dia siapa? Allah. Kan bertambah maknanya. Kita ambil lagi satu lamnya. Tinggal hu. Gitu. Dia. Dia siapa? Dia Allah. Nah, dia siapa? Bertambah lagi 3 maknanya. Semakin dikurang bertambah lagi. Jadi, maaf katanya nih ya. Kalau nggak ada ini tadi nih. Alif, lam, ha. Tidak ada. Allah ya tetap ada. Kenapa? Karena sebelum ada ini semua, yang kata makna ini yang dibilangkan, arti makna itu kan yang dia bisa dapat dimengerti. Yang paling sangat dimengerti kali kita rujuk nih ya, biar paham itu orang yang membilangkan menyebut nama Allah tidak bermakna. Kita harus tetap bersabar. Artinya kita sedikit tergores bahwa orang seperti ini kalau orang yang mendengarkan gimana gitu. Nanti orang mengikut-ikut. Ada bahasanya unzur maqal wala tanzur maqal itu. Jangan dilihat apa yang orang yang berbicara, lihat apa yang dibicarakannya. Artinya nanti dengan makna lain, kalau yang berbicara saja sudah dulun, yang mendengarkan mudilun, sasar menyasarkan yang lain. Masa dibilangkan menyebut nama Allah tidak bermakna? Ini kita buktikan. Kita tambah, kita kurang. Allah, lahu. Jadi kalau diambil gini, kita ambil yang makna-makna sebenarnya secara kitab. Kita rujuk lagi ke belakang. Seperti kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kitab Zabur dibawa oleh Nabi Daud. Kitab Injil dibawa oleh Nabi Isa. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah kitabul Quran. Ini semua kesempurnaan di dalam kitab yang 4 ini adalah di dalam Al-Quran. Semua isi kitab ini menerangkan tentang adanya Tuhan Allah. Kok dibilang pula menyebut nama Allah tidak bermakna? Dari mana jalannya? Dari mana dia belajar? Gitu. Jadi sebenar-benarnya makna itu adalah Allah. Bahkan Allah itulah sebenar-benarnya makna dari kesimpulan semua yang ada. Dari semua isi kitab yang 4 itu tadi ya Allah. Supaya orang berzikir menyebut namanya gitu. Karena orang manusia ini lupa gitu. Jadi paham lah ya. Udahlah 3 pertanyaan udah cukup ini. Tadi 1 udah, 2, 3 ini. Jadi jelas ya, lafaz Allah tadi ini apabila ditambah dengan kalimat sifatnya, dia pun bertambah mahanya, bertambah agungnya. Kalau dikurang pun lafaznya, untuk dia siapa gitu? Dia Allah, nah gitu. Jadi jelas. Jadi kalau dibilang tidak bermakna, ya banyak beristighfar aja tuh siapa yang membilangkan itu. Kita nggak perlu tahu siapa orangnya, kita doakan saja supaya orang-orang yang seperti itu dengan ilmunya mereka dapat ditunjuki oleh Allah. Tapi apabila Allah sudah menghendaki jalannya lurus, maka luruslah dia. Apabila Allah sudah menghendaki jalannya belok, maka beloklah dia. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dipelihara oleh Allah dengan apa yang kita yakini. Kita senantiasa memohon perlindungan dan memohon dipelihara dan diampunkan dosa dari Allah. Kembali ke pembahasan di awal, bahwa sebenar-benarnya yang berpuasa adalah selalu dia mengingat akan Allah. Puasanya untuk Allah, dikerjakan hanya semata-mata karena Allah gitu. Dikerjakan hanya mengharap ridha Allah. Itu benarlah puasanya dengan perhitungannya yang benar. Siapa orang mempuasakan Ramadan dengan perhitungan yang benar, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri
pengajian kita malam ini, canda kita kali ini yang canda yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.